Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang hati yang terluka. Begitu mudah hati manusia terluka. Banyak anak-anak terluka hatinya karena perlakuan teman-temannya, seperti banyaknya kasus bullying di sekolah akhir-akhir ini, atau karena sikap orang tua. Ada juga banyak istri yang sangat terluka karena perlakuan suami, dan sebaliknya suami-suami yang terluka karena perlakuan istri. Juga tidak sedikit orang tua yang terluka karena anak-anaknya. Dan dengan berbagai cara, mereka-mereka yang terluka berusaha mengatasi luka hatinya. Ada yang mendendam dan membalas, ada yang melarikan diri dan pasrah, hingga ada yang sampai nekat mengambil jalan pintas bunuh diri. Hati kita mungkin pernah terluka karena perlakuan buruk seseorang atau kejadian yang tidak diinginkan. Jika kita ingin sembuh dari luka hati, langkah pertama adalah kita harus mencurahkan kepedihan hati kita kepada Tuhan. Terbukalah kepada Tuhan, maka Dia akan mengisinya dengan penghiburan dan kekuatan. Contoh di dalam Alkitab adalah seorang yang bernama Hana. 1 Samuel 1 ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Ketika kita datang di hadapan Tuhan, Dia akan membawa kita untuk memahami tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa maksud terbaiknya. Yakinilah bahwa tidak ada yang terjadi di luar rencananya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian langkah berikutnya adalah mengampuni orang yang melukai kita, siapapun dia. Satu-satunya obat penyembuh untuk luka hati adalah pengampunan. Perlu kita ketahui, pengampunan itu adalah sebuah keputusan, bukan proses atau tidak butuh proses. Namun memang dalam mengampuni itu ada harga yang harus dibayar. Membayar harga inilah yang butuh proses. Mengampuni memang bukan hal yang mudah, apalagi jika lukanya terlalu dalam, apalagi jika penyebabnya adalah orang terdekat. Tetapi tidak ada pilihan lain untuk sembuh kecuali dengan mengampuni. Dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengampuni. Ketika hati kita telah berdamai, maka kita akan mampu untuk mengambil keputusan. Saya akan mengampuni si A, si B, si C yang telah menyakiti hati saya. Tanda-tanda bahwa kita sudah benar-benar mengampuni adalah kita tidak lagi marah atau sakit hati ketika kita teringat peristiwa tersebut. Dan juga ketika kita berjumpa dengan si A, si B, si C yang telah menyakiti kita, kita bisa bertegur sapa, bahkan bisa berbaikan. Peristiwanya tidak bisa kita lupakan. Bahkan sampai detil-detilnya orang yang menyakiti kita tidak bisa melupakan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun, karena otak kita punya memori yang dapat menyimpan data-data yang masuk, bahkan sampai ke alam bawah sadar kita. Tetapi setelah kita mengampuni dengan sungguh-sungguh, kita tidak lagi sakit hati ketika teringat kepada peristiwa tersebut. Bahkan lambat laun peristiwa itu bisa terlupakan dan kita bisa melanjutkan tujuan hidup kita tanpa ada luka di hati. Harus kita ingat bahwa luka hati yang tidak kita sembuhkan akan merusak banyak hal dalam hidup kita, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun memang tidak sedikit orang yang bahkan menyimpan sakit hatinya sampai mati. Namun itu akan merusak seluruh kehidupannya. Sebagai bahan perenungan hari ini, mari kita bertanya, pernahkah kita mengalami hati yang terluka? Apakah penyebabnya? Dan apakah saudara sudah melupakan dan mengampuni orang yang melukai hati saudara?
Dan akhirnya, kata hikmat yang perlu kita camkan adalah salah satu ciri kedewasaan rohani ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi setiap luka hati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat nasihat firman-Mu hari ini untuk kami ya Tuhan, belajar menyembuhkan luka hati kami. Untuk kami ya Tuhan, sungguh-sungguh mau memiliki hati yang bersih, terlepas dari segala sakit hati, bahkan dendam. Tolong kami ya Tuhan, bisa mengampuni orang yang menyakiti kami. Kami percaya pengampunan adalah kehendak-Mu, dan Kau pasti akan menolong kami ketika kami memiliki kerinduan, memiliki komitmen untuk mengampuni. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya dengan pengampunan hidup kami akan terlepas dari segala hal yang buruk, dan kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.